Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Habibah sebagai pembicara pertama dari tim kontra yang akan menanggapi mosi dari tim pro terkait gerakan-gerakan sosial seharusnya lebih berfokus pada ketimpangan kelas ekonomi daripada diskriminasi identitas, gender, etnis, ras, dan lain-lain. Di sini saya ingin memaparkan beberapa fakta dan data yang berada di lapangan terkait diskriminasi identitas. Yang pertama, menurut Komnas Perempuan, kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama tahun 2020 sebesar 299.000. Menurut data Komnas HAM mencatat bahwasannya ada 101 kasus terkait pelanggaran ras dan etnis selama tahun 2011 sampai 2018. Hal ini membuktikan bahwasannya negara Indonesia belum menjadi negara aman dan nyaman terhadap kekerasan atau diskriminasi identitas yang terjadi di Indonesia. Namun sayangnya menurut kami bahwasanya tim pro tidak melihat fakta dan data yang terjadi di Indonesia terkait diskriminasi identitas. Maka untuk itu saya ingin menyanggah beberapa argumentasi yang dilayangkan oleh pihak tim pro. Yang pertama, tim pro mengatakan bahwasanya gerakan-gerakan sosial yang berfokus terhadap diskriminasi atau diskriminasi identitas itu bersifat sektarian dan hanya mengadvokasi kelompok-kelompok tertentu saja. Namun, Dewan Juri yang terhormat, menurut kami tidak ada masalah ketika gerakan-gerakan sosial memperjuangkan kelompok-kelompok tertentu saja dalam membela keadilan melalui petisi, narasi, demonstrasi, dan lain sebagainya. Karena yang dibela dan diperjuangkan oleh gerakan-gerakan sosial adalah kelompok-kelompok yang termarginalkan dan kelompok-kelompok yang mendapatkan diskriminasi identitas. Dan menurut kami, dalam membela kebenaran, dalam membela keadilan, tidak pernah memandang suku mana, tidak pernah memandang agama mana, tidak pernah memandang etnis mana, gender mana, dan ras mana. Karena kami memandang bahwasanya keadilan sifatnya objektif, bukan subjektif. Dari adanya gerakan-gerakan sosial yang berfokus kepada diskriminasi identitas, maka hal tersebut dapat membawa perubahan yang sangat signifikan, efektif, dan efisien. Karena sejatinya sampai saat ini pemerintah belum bisa dan belum siap dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan diskriminasi identitas yang terjadi di Indonesia. Argumentasi yang kedua, menurut pihak pro mengatakan bahwasanya permasalahan isu tersebut bisa saling tumpang tindih sehingga pembelaan terhadap suatu kaum menyebabkan serangan terhadap kaum yang lainnya. Dewan Juri yang terhormat, kami memandang bahwasanya ketika gerakan-gerakan sosial membela atau memperjuangkan kelompok-kelompok yang termarginalkan atau kelompok-kelompok yang mengalami diskriminasi identitas, justru hal tersebut sangat memberikan dampak yang sangat baik dan perubahan-perubahan yang efektif dan efisien. Salah satunya yaitu membuka mata publik terkait isu-isu yang terjadi di tengah masyarakat. Salah satunya adalah isu diskriminasi identitas, dan dari hal ini dapat membuka dan dapat memberitahu bahwasanya apa yang dilakukan oleh kelompok yang melakukan diskriminasi terhadap kelompok lainnya adalah salah. Dan hal tersebut juga dapat membuktikan bahwasanya kita sangat mendukung dan sangat memperjuangkan keadilan bagi kelompok-kelompok yang termarginalkan dan kelompok-kelompok yang wajib mendapatkan keadilan. Salah satunya adalah gerakan Black Lives Matter yang terjadi di Amerika Serikat. Yang kedua, menurut pihak pro mengatakan bahwasanya hampir semua bermuara pada permasalahan ekonomi. Dewan Juri yang terhormat, menurut kami tidak serta-merta segala sesuatu bentuk kejahatan diskriminasi identitas itu semua bermuara pada permasalahan ekonomi. Justru diskriminasi identitas itu timbul dari diri mereka sendiri. Misalkan timbul karena ada kekecewaan, persaingan psikologi, dan lain sebagainya. Justru diskriminasi identitas, salah satunya diskriminasi gender, dapat menyebabkan kemerosotan ekonomi. Salah satu contohnya yaitu kesenjangan upah perempuan dengan upah laki-laki sebesar 0,6%. Hal tersebut sangat berdampak pada kemerosotan ekonomi sebuah negara. Dan
diskriminasi identitas juga tidak pernah memandang kasta, baik itu kasta atas, kasta menengah, atau kasta bawah. Karena banyak sekali kasus perempuan dari kasta atas mengalami diskriminasi dari para lelaki. Contohnya di Amerika merupakan negara maju. Namun menurut Pew Research Center mengatakan bahwasanya 4 dari 10 perempuan yang berada di Amerika itu mengalami diskriminasi di tempat kerjanya. Sehingga Amerika dijuluki sebagai negara yang timbul gerakan Black Lives Matter. Maka untuk itu salah satu solusinya yaitu pemerintah harus bisa memberikan respon yang terbaik agar gerakan-gerakan sosial ini bisa semakin maju dalam mewadahi orang-orang atau korban-korban dari diskriminasi identitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.